Bab 053. Kamu tuh kayak anak kecil tahu nggak Romeo? Udah tahu kakaknya lagi sakit tapi kamu malah bikin ulah. Amira terus berbicara seorang diri entah Romeo mendengar atau tidak dirinya tidak tahu. Yang jelas ia merasa kesal oleh tingkah adiknya itu saat ini. Pembohong, pembohong, katanya mau jemput. Terisak, ia dan akhirnya dia pun menangis. Amira tidak bisa menahan diri lagi atas kegundahan yang ia rasa. Yang jelas saat ini ia benar-benar merasa ingin sosok itu ada di sisinya. Maka di tengah tangisan di depan kamar Romeo tersebut, ia lalu terduduk dan merasakan mual kembali. Kak, begitulah Romeo memanggil sesaat setelah keluar dari kamarnya. Apa, kamu jangan mancing-mancing emosi deh. Kak itu ada. Romeo terlihat ragu-ragu. Apa udah tahu orang lagi sakit kamu malah mainin air dan ngotorin rumah, kamu nggak kasihan sama kakak, kamu itu jahat sama kayak yang lain. Kenapa sih, semuanya senang lihat kakak menderita. Kenapa sih, Romeo? Lalu terjeda oleh isak tangis. Beberapa bulan yang lalu kakak dijodohin kemudian dipaksa nikah, terus sekarang malah disuruh pisah. Kakak juga nggak bisa ngelawan, karena yang minta orang tua. Terus, waktu itu, gadis itu kemudian meraung sejadi-jadinya. Dia janji mau jemput kakak. Tapi, sampai sekarang mana buktinya? Kayaknya orang-orang emang sengaja bikin kakak sengsara. Setelah meracau Amira tertunduk, emosinya benar-benar tidak stabil. Ia hanya ingin menangis sekarang, menumpahkan rasa marah dan kekecewaannya yang begitu besar. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa ada sosok hangat yang menatapnya lembut perlahan mendekat untuk meraihnya pelan. Kenapa sih, ngedumel mulu? Amira masih menunduk saat mendengar suara yang sedang menegurnya itu. Menganggap itu hanyalah ilusi maka dia pun mengabaikannya. Mungkin karena beberapa hari ini yang ia pikirkan hanya lelaki itu jadi dirinya seperti mendengar suara itu setiap saat. Ia tersengal, sepertinya Amira cukup lama memendam perasaan ini. Aku capek, aku belum paham semua ini dan aku harus mengalaminya. Bisa nggak? Ada yang jelasin ke aku harus gimana? Perempuan yang masih bersimpuh di lantai basah itu lalu menyentuh dadanya dengan telapak tangan. Dada aku sesak, kenapa semua orang seperti nggak paham aku? Kenapa juga aku seperti nggak ingin semua orang tahu apa yang aku rasain? Lalu suara itu tertahan sejenak, Amira kesusahan untuk melepaskan apa yang ia rasa. Aku terlalu nggak enak hati untuk mengungkapi semuanya. Kenapa semuanya seperti berusaha untuk mematahkan hati aku? Aku salah apa? Ia menunduk, beban di dalam hatinya begitu besar saat ini. Kalimat panjang yang baru saja keluar dari keluh kesah perempuan itu mampu membuat sosok yang tadinya ingin mendekat perlahan memundurkan dirinya ke belakang. Mami, kakek, bahkan sekarang. Amira jadi susah bicara saat hendak menyebut namanya. Kenapa seperti nggak ada yang peduli sama aku, perasaan aku, apa aja yang aku rasain sekarang. Terisak sejenak. Romeo apa kakak nggak boleh sedih? Romeo yang berdiri di depan pintu kamarnya termangu hati tiba-tiba terenyuh melihat kakaknya seperti itu. Kamu harus kuat, jangan jadi seperti kakak. Entahlah banyak sekali yang Amira sesali atas dirinya saat ini. Kak, lirih Romeo. Kakak cuma mau ketenangan Romeo, semua ini rasanya terlalu sulit untuk kakak hadapi. Semuanya, segala hal yang membuat dirinya tidak tenang selama ini. Amira mengatur nafasnya sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan untuk meluapkan kegundahan hatinya. Kalaupun memang pernikahan ini cuma untuk mainin hati kakak, mungkin lebih baik kakak kayak gini. Kembali dengan kehidupan dulu lagi, tinggal di rumah ini bersama kamu dan mami dengan nyaman. Hanya kita bertiga. Lalu hening sesaat menyelimuti perasaan mereka yang terdengar hanyalah isak pilu yang keluar dari bibir gemetar itu. Amira mendongak untuk menatap Romeo yang masih mematung di sana. Kakak bakalan temenin kamu tiap hari, jadi kamu nggak bakalan kesepian lagi. Mata Romeo yang melihat itu tiba-tiba berkaca-kaca. Kakak juga bakalan selalu masakin makanan kesukaan kamu. Maafin kakak ya, pasti selama ini kamu kesepian.
Kakak sampai lupa kalau selama kakak punya seorang adik yang selalu butuh kakak selama ini. Romeo yang masih menatap wajah menunduk itu tiba-tiba mulai meneteskan air mata. Bersedih mendengar segala penuturan dari luapan isi hati kakaknya. Kakak, jangan ngomong gitu. Sekarang di sini ada. Lalu suara itu terhenti oleh sebuah isyarat seseorang yang masih bersembunyi di balik pintu. Kakak udah nerima semuanya, tapi kenapa sekarang jadi kayak gini? Kakak udah capek, kakak nggak ngerti lagi harus gimana. Semuanya terlihat nggak peduli, semuanya egois, kakak dipaksa ini itu, tapi nggak ada satu pun yang ngerti perasaan kakak. Entah kenapa Romeo pun tiba-tiba ikut terisak mendengar itu. Kakak jangan gini aku jadi ikut sedih. Lalu adik laki-lakinya itu tidak tahan untuk mendekat. Kakak jangan begini, maafin aku. Iya aku yang ngotorin rumah. Jangan nangis. Aku sayang kakak. Aku ngertiin kakak. Janji deh nggak bakalan bikin kakak kesel lagi. Romeo memeluk tubuh bergetar itu dengan erat. Aku sayang kakak, jangan nangis. Maafin aku. Kakak capek, kan? Ya udah aku anterin istirahat di kamar. Lalu tiba-tiba sebuah sentuhan lembut di punggung Romeo membuat ia akhirnya melepas pelukan itu dan perlahan menggeser tubuhnya. Amira menahan tangan Romeo. Jangan pergi, kakak mau dipeluk, namun, tangan Romeo akhirnya terlepas dari genggaman Amira. Amira mendongak protes. Meo, Dek, di tengah tangisan itu Amira termangu. Sejak kapan sosok ini berada di sini? Berarti tadi ia tidak salah dengar akan suara itu, berarti ia tidak sedang berhalusinasi. Terlihat Faris dengan mata menyoroti perempuan itu lurus menahan pandangan yang berkaca-kaca. Hatinya terenyuh seperti ada sesuatu yang menancap di sana. Dan, di saat tangan itu ingin menyentuh tubuh Amira, gadis itu langsung menolak. Jangan, sentuh aku. Tiba-tiba ia jadi kesulitan berbicara, mulutnya terasa kaku. Seolah Faris adalah penyebab rasa sesaknya saat ini. Ngapain kamu? Terisak tersengguk-sengguk. Di sini. Sayang. Faris ingin meraih tubuh yang bergetar pilu itu. Mengusir pelan. Pergi. Lalu Amira memundurkan tubuhnya secara perlahan dengan bertopang pada telapak tangan di kedua sisi tubuhnya. Mir. Kini perasaan Faris semakin pilu melihat Amira yang seperti ini. Maaf. Bukannya menjawab, gadis itu semakin terseduh dan menangis hingga terasa sangat menekan dadanya. Ia terus menggeleng mundur saat Faris berusaha mendekat untuk meraihnya. Amira jangan begini. Ya Tuhan, Faris benar-benar ingin memeluknya. Faris ingin menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Aku nggak mau. Lalu suara itu mengecil seperti tertekan dengan senggukan yang semakin menjadi. Abang mau peluk kamu. Jangan peluk aku. Tersengguk-sengguk terus. Jangan temui aku. Kini tangisan itu seperti tarikan dan hembusan nafas yang begitu cepat. Sayang, jangan begini. Aku rindu kamu. Faris berusaha membujuk. Bohong, kamu nggak rindu aku. Kamu bohong. Faris akhirnya bungkam sejenak mendengar suara itu. Ya Tuhan, dia benar-benar ingin menangis sekarang. Dia benar-benar tidak tahu kalau Amira akan semenderita ini. Faris memberi jeda sejenak. Dilihatnya Amira sudah menangis dengan mata yang terpejam bersender pada kaki sofa di ruangan itu. Tak lama ia mendengar suara rintihan di antara tangisan itu seolah menandakan kalau saat ini hatinya benar-benar sengsara. Akhirnya tanpa pikir panjang Faris menggeser dirinya cepat untuk meraih dan memeluknya erat. Faris ingin agar Amira membagi rasa sakit itu padanya. Lagi-lagi Amira menolak, ia menundukkan kepalanya agar tubuh Faris tidak sampai padanya. Udah, aku capek, nggak ada yang ngertiin aku. Aku ngerti kamu Mir. Bohong. Faris meneguk ludah merasa bersalah. Tanpa ia sadari ucapannya pada malam hari itu rupanya memberikan harapan yang begitu besar pada Amira. Amira kembali berucap lirih. Tolong udah, aku nggak kuat. Faris bungkam. Biarlah dia ingin mendengarkan keluh kesah itu saat ini. Mungkin lebih baik begini. Biar aku nggak berharap terus, selama ini aku terlalu berharap kalau ternyata akhirnya aku punya sosok yang akan selalu ada di samping aku.
Sosok yang bisa membuat aku kuat. Aku akan selalu ada di samping kamu. Faris mencoba menenangkan. Aku nggak akan maksa untuk itu. Jadi, lebih baik abang pulang sekarang. Kembali ke rumah kakek. Amira kamu. Tolonglah, aku capek. Aku benar-benar lelah, setiap hari aku nggak pernah ngerasa tenang. Selalu ada yang mengganjal di hati aku. Amira mendorong tubuh Faris pelan. Aku mau tidur di sini, ucap Faris. Nggak usah. Aku mau temenin kamu Mir, kamu pasti butuh aku. Enggak, aku nggak butuh kamu. Ucap Amira pasrah. Faris pun bungkam menatap sosok yang tengah melangkah itu dengan seksama. Mencari arti sebenarnya dari setiap kalimat itu. Aku nggak butuh siapa-siapa, aku nggak butuh orang buat sayang sama aku, ucapnya terbata-bata. Faris bungkam memejamkan mata mendengarkan itu. Aku nggak butuh seseorang di sisi aku. Lebih baik abang pulang. Faris masih memejamkan mata, namun kini kesabarannya sudah habis. Jangan pernah temui aku. Abang pasti nggak bakalan apa-apa tanpa aku. Faris benar-benar tidak tahan sekarang. Maka dengan cepat dan penuh paksaan akhirnya ia pun memeluk tubuh ia dengan erat. Air mata yang sudah tenang itu akhirnya semakin tumpah. Nggak usah peluk-peluk. Jangan begini. Lebih baik abang bersama orang lain yang selama ini selalu berusaha mati-matian lebih keras dari aku. Dia lebih pantas, daripada aku yang selalu berdiam diri di rumah menunggu abang untuk datang. Amira terus memberontak. Ingatan akan Airin yang selalu berusaha untuk mengejar-ngejar Faris terbayang saat itu. Bahkan ingatan ketika ia ditampar, hatinya sesak mengingatnya. Sesak dan masih mengganjal sampai sekarang. Aku nggak seberani itu untuk mempertahankan abang ada di sisi aku. Tak peduli Faris semakin memeluk tubuh itu dengan erat, seolah ingin agar Amira berbagi rasa padanya. Pulang. Sentaknya tertahan masih berusaha mendorong tubuh itu darinya. Udah cukup, aku mau sendiri. Abang pergi aja, pergi, untuk apa bertahan sama aku. Lalu semakin memberontak di pelukan itu. Pulang, kini kata itu terdengar memohon. Aku mohon pulanglah, nyatanya abang bukan milik aku seutuhnya. Lo itu ya, lo nggak mikirin perasaannya Amira. Duh lo gimana sih? Suaminya itu kan artis. Ya resiko dia dong. Lo itu B3 Go atau apa sih, Mir? Riko itu punya perasaan sama lo. Lo jangan pura-pura buta ya. Selama ini dia nganter jemput lo. Dan, tiba-tiba denger kalau lo udah nikah, lo pikirin dong perasaan dia. Selama itu dia nunggu lo dan lo malah pura-pura B3 Go kayak gini. Enak ya jadi lo, udah cantik, pinter, banyak yang suka, terus udah nikah lagi sama orang kaya dan terkenal. Enak banget sih, hidup lo. Lo tahu kan, gimana hubungan gue dengan Faris? Ya, pasti lo tahu lah. Secara pemberitaan tentang kita berdua itu seakan gak ada habisnya. Pasangan fenomenal, pasangan cinlok. Faris itu punya cita-cita, gue tahu. Dan, gue nggak percaya sih dia udah nikah di usia semuda itu. Karena gue yakin itu bakalan merusak masa depannya dia. Plak, plak. Makanya punya mulut itu dijaga jangan asal ngom. Ingatan yang selalu membuatnya merasa sesak. Faris masih memeluk tubuh yang semakin genetar itu dengan erat. Aku akan temani kamu tidur malam ini. Nggak usah temani aku tidur. Aku nggak butuh itu. Sebelumnya aku udah biasa sendiri, dulu hidup aku selalu dalam kesendirian. Mir, maaf. Pulang. Aku akan tidur di sini bersama kamu. Jangan, tolong. Aku nggak mau kecewa, tolong jangan bersama aku di sini malam ini kalau ternyata saat aku bangun abang nggak ada di samping aku. Dek, jantung Faris berdegup sangat kencang. Aku akan berada di samping kamu sampai besok pagi. Bohong. Jangan janjikan apa-apa lagi buat aku, jangan bilang kata-kata manis lagi, jangan ikat perasaan aku dengan semua itu. Amira kamu kenapa jadi seperti ini? Pergi. Hah? Aku takut, aku nggak pernah ngangka ternyata mencintai seseorang ternyata semenakutkan ini. Mir.
Nyatanya aku ingin di sisi abang selamanya, tapi beberapa hari ini aku takut. Baru beberapa hari kita pisah, tapi aku ngerasa itu terlalu lama. Jadi pergilah, tinggalin aku mohon. Kembalilah ke kehidupan yang dulu. Di mana saat itu nggak ada aku. Lihat, nggak ada yang bisa aku lakuin kecuali begini. Laki-laki itu masih bungkam. Ia terus menampakkan raut wajah tak terbaca. Tolong, pergi, jerit Amira kencang. Faris menutup matanya dalam-dalam, perlahan ia melonggarkan pelukan itu. Ia lepaskan Amira. Ia pun berbalik dan melangkah untuk meninggalkan tempat itu. Kini Amira merasakan hatinya tertarik perlahan untuk pergi. Biarlah, lepaskan. Seiring dengan langkah kaki Faris yang melangkah perlahan, Amira pun ikut berbalik. Menutup mulutnya untuk menahan suara yang bergetar itu. Sebentar, benar-benar hanya sebentar. Semuanya terasa cepat berlalu sejak hari itu. Hari di mana semua ini dimulai. Ingatan itu akan tetap ada, semuanya. Segala hal yang ia lalui hingga hari ini. Semuanya memberikan ia pelajaran. Ternyata memiliki kenangan manis bersama seseorang rupanya semenyiksa ini. Hatinya retak. Samar-samar ia pun perlahan mengenang itu kembali. Mir, nanti malam ada yang mau datang ke rumah. Kamu siap-siap ya. Dandan yang cantik. Ingat kamu harus bersikap baik di depan tamu kita nanti. Sebelumnya Mami udah kasih tahu kan, ada yang mau melamar kamu. Memang kenapa kalau Amira masih sekolah? Kalian akan dinikahkan secara diam-diam. Tidak akan ada yang tahu. Pernikahan akan dilakukan secara rahasia. Nanti setelah Amira lulus SMA baru kita adakan resepsinya. Mir, yuk keluar sayang. Faris sudah nunggu kamu. Kita akan segera melakukan ijab kabul. Bagaimana kalau untuk selanjutnya lo tinggal di apartemen gue? Jangan salah paham dulu. Maksud gue di sana kita bakal tidur di kamar yang terpisah. Gue yakin kalau masih tinggal di rumah ini kakek nggak bakal ngasih kebebasan untuk lo dan gue juga. Lo boleh panggil gue apapun senyaman lo. Gue, maksudnya. Aku boleh panggil, abang. Soalnya Mami bilang kalau, abang lebih tua 5 tahun dari gue aku. Jadinya nggak enak kalau panggil nama. Kamu lebih bagus galak daripada pendiam gini. Abang sayang kamu Mir. I love you. I love you too. Amira ingat ia dulu pernah harus melepas orang paling penting dalam hidupnya untuk pergi selama-lamanya tanpa ia inginkan sedikit pun. Namun bedanya saat itu mereka bertemu karena dia didatangkan melalui sebuah proses kelahiran yang membawa kebahagiaan untuk sosok itu. Ia kini sadar saat seseorang hadir di dalam hidupnya lalu memberi kebahagiaan maka tidak ada rasa penyesalan yang ia rasakan karena telah mengenal orang tersebut. Sama seperti saat ini, ia tidak pernah menyesal karena telah pertemukan dengan Faris. Sosok laki-laki yang dulunya tidak pernah ia sangka akan menjadi kebahagiaannya. Hampa, kesal dan amarah yang ia rasakan beberapa hari ini. Ia kecewa, karena Faris tidak segera mendatanginya. Saat itu ia benar-benar kecewa. Amira sangat sadar kalau sebenarnya ia sangat membutuhkan Faris. Ia membutuhkannya setiap waktu, seolah itu adalah sebagian dari hidupnya, separuh nafas dan jiwanya. Faris mampu melengkapi kekurangannya, memenuhi ruang hatinya dengan cinta. Dan, yang pasti dari setiap hal itu adalah bahwa hatinya telah benar-benar jatuh untuk mencintainya. Cinta yang tidak pernah puas ia ucapkan dengan kata, cinta yang tidak bisa ia jelaskan dari getar jiwanya. Semua itu tidak akan pernah sampai untuk menunjukkan apa yang ia rasa. Sekarang, mampukah ia jika cinta itu pergi darinya?